Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ala ni'amihi bi jami'i mahamidih wa nusni alaihi bi alaihi fi badi'il amri wa a'idih wa nashkuruhu ala wafiri ataihi wa rafidih ونعترف بلطفه في مصادر التوفيق وموارده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب صدق الله العظيم. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan syukur tersebut kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, diberi kekuatan iman dan diberi ilmu yang bermanfaat insyaallah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita, yaitu pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Jemaah sekalian, untuk muqaddimah saya ingin menguatkan bahawa ada sebuah sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamaan mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, mungkin selama ini kita biasa mendengar anjuran membaca Al-Qur'an, anjuran mendengarkan Al-Qur'an. Iya betul. Tapi bagaimana dengan hadis Nabi? Ada enggak anjuran untuk mendengarkan hadis Nabi? Mendengar, Pak. Oh begitu ya kata Nabi itu. Ya memang ada. Ya, salah satunya riwayat hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Ya, hadis riwayat dari Ibnu Mas'ud ini, naddarallahu mra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami' farubba muballighin aw'a min sami'in atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini bagus. Naddarallahu mra'an itu artinya Allah akan memberi seorang hamba nadratan. Nadratan itu apa, Pak? Di antara maknanya penjelasan oleh para ulama, al-husnu atau al-rawnaqu. Ya, bisa kita pahami al-husnu itu kebaikan. Ya, Allah akan memberi seorang hamba kebaikan. Atau rawnaq. Rawnaq itu ya kebaikan berupa keceriaan. Allah akan beri keceriaan kepada kita, Pak. Dan keceriaan itu bisa kita pahami lahir dan batin. Ya, bukan hanya lahir saja ceria gitu loh, Pak ya. Di lahirnya ceria tapi
Di dalamnya remuk misalnya, insya Allah enggak begitulah ya. Apa, lahir dan batin, biiznillah. Itu yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah akan beri keceriaan, Allah akan beri kesehatan lahir dan batin. Siapa dia? Sami'a minna syai'an. Seseorang itu, hamba itu, sami'a minna syai'an. Dia mendengarkan sesuatu dariku atau mendengarkan nasihatku. Dia mendengar nasihatku. Kemudian setelah dia mendengar nasihatku itu, ngapain dia, Pak? Faballaghahu kama sami'a. Lalu dia menyampaikan ya nasihatku itu sebagaimana ia mendengar nasihat tersebut. Nah, ya. Penutup hadis itu ya, apa kata Nabi? Farubba muballaghin aw'a min sami'in. Nah, ini bagus nih, Pak. Mungkin kalau mendengar kemudian kita menyampaikan, iya, tetapi di sini dikuatkan tentang kelebihan menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak. Apa kata Nabi? Banyak muballaghin, farubba muballaghin. Barangkali ya, banyak muballaghin itu adalah orang yang disampaikan. Maksud orang yang disampaikan itu, nih, contoh saya nih, Pak. Saya kan yang menyampaikan. Ya, atau saya yang apa kata Nabi, farubba muballaghin au amin samiin, ya. Banyak juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang muballag. Muballag itu yang disampaikan. Saya yang menyampaikan, kemudian jamaah yang disampaikan apa yang saya sampaikan, yang disampaikan, ya. Banyak terjadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang pendengar ya, atau yang disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, ya, hadirinlah, itu lebih paham dari siapa? Dari orang yang menyampaikan. Gini loh, Pak. Contohnya begini nih, saya nih menyampaikan hadis Nabi satu, innamal a'malu binniyat misalnya. Ya, saya menyampaikan, ya. Saya itu yang menyampaikan ini tidak terlalu paham dengan hadis itu, Pak. Tetapi hanya menyampaikan saja. Barangkali yang mendengar di masjid ini lebih paham tentang makna hadis itu, ya, sejarah hadis itu. Nah, begitu keadaannya kata Nabi, enggak apa-apa untuk hadis ini, Pak. Ya, bagus. Ya, kalau pernah terjadi begitu, orang yang hanya menyampaikan hadis itu belum tentu dia paham dengan makna-makna hadisnya. Tetapi apa di sini? Keutamaan apa? Keutamaan tabligh, ya, tabligh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini keutamaannya, Pak. Dalam riwayat lain dikatakan, naddarallahu imra'an sami'a maqalati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah akan memberi nadratan, ya, keceriaan lahir dan batin kepada hamba yang sami'a maqalati, dia mendengarkan maqalati. Maqalati itu apa artinya, Pak? Makalah. Bahasa kitanya makalah. Makalah itu dari bahasa Arab loh, Pak, ya. Nulis apa gitu kan? Saya nulis makalah gitu kan. Itu bahasa Arab, maqalah. Ya, nulis makalah, ya, atau artikel ilmiah gitu loh, Pak, ya. Itu bahasa apa? Bahasa Arab, ya. Makalah itu maqalah. Ya, Allah akan beri nadratan kepada seorang hamba yang sami'a maqalati, dia mendengarkan perkataanku, kata Nabi, nasihat-nasihatku. Setelah dia mendengarkan, ngapain? Fawa'aha. Gitu. Dalam riwayat ini dikatakan bukan hanya apa istilahnya menghafal saja atau bukan hanya menyampaikan saja. Setelah dia mendengarkan, fawa'aha, dia perhatikan, Pak. Hadis Nabi itu dia perhatikan atau dia analisa. Oh, begitu ya kata Nabi, ya. Begitu ya. Gitu loh, Pak. Dia suka teringat-ingat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna dari fawa'aha. Setelah dia memperhatikan, ngapain? Wa hafidhoha. Ini mungkin kalau menghafalnya agak berat, Pak. Wa hafidhoha itu setelah dia memperhatikan hadis Nabi, dia mencoba untuk menghafalnya. Nah, setelah dia menghafal hadis Nabi, ngapain? Wa ballaghaha. Ya, wa ballaghaha itu apa, Pak? Kemudian dia mencoba untuk menyampaikan.
Nah, di sini jamaah sekalian, hadis ini ternyata ya memberitahu kepada kita pentingnya ya untuk menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idealnya iya, ya, idealnya yang menyampaikan itu harus lebih paham daripada orang yang mendengar, itu idealnya. Tetapi kalaupun terjadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyampaikan hadis itu belum terlalu paham, ya mungkin ada orang yang lebih paham tentang hadis tersebut, dia hanya mendengarkan saja, tidak apa-apa, ya itu bukanlah sebuah kesalahan atau apa, atau celaan, perlu didukung kata Nabi. Gunanya apa? Gunanya untuk menyebarluaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Manfaatnya apa? Agar kaum muslimin dan kaum muslimah itu mendengarkan, oh begitu ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu gunanya apa? Apa Pak? Gunanya ya tabligh, ya menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya terutama begitu. Ya mas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita sudah nyampe yaitu hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, yaitu kisah 3 orang yang datang kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya yang pertama ngaku ngapain, Pak? Amma ana fa usalliyal laila, ya, abadan. Yang pertama, saya ini katanya sholat malam selama-lamanya, ya, yang membandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal akhar, dan yang satu lagi, ya, wa ana asumud dahra wala uftir. Aku ngapain, Pak? Aku puasa 1 tahun enggak pernah buka-buka katanya gitu, Pak, ya. Dan yang terakhir, wa a'tazilun nisaa fala atazawwaju abada. Aku menjauhi perempuan, aku enggak akan nikah selama-lamanya katanya. Untuk apa? Untuk biar dibilang apa, ya soleh atau bertakwa begitu. Kemudian faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu yang bilang-bilang begitu ya kata Nabi. Ditantang oleh Nabi. Ya. Tuhan ya begini ya. Kamu begini juga ya? Kamu begitu ya? Ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Lakinni," ini ketahuilah wahai saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku sekalian, kata Nabi, aku ini adalah hamba yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan hamba yang paling bertakwa dari kalian semua ini. Ya, dan Nabi mengatakan itu bukan atas kesombongan. Memang begitu realitanya. Ya, kita dalam apa ya? Dalam Islam ya sudah menjadi keyakinan gitu loh. Enggak ada orang yang paling bertakwa ya selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling ya, kalau ada sahabat Nabi yang lebih bertakwa misalnya kepada dari Rasulullah, itu tidak diyakini ya. Pokoknya Rasulullah itu yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepada Allah. Lakinni, kata Nabi, tapi ketahuilah, tetapi aku asumu wa uftiru. Nah, ini kepada si fulan yang ngomong tadi, aku akan puasa setahun ya, tidak buka-buka. Kata Nabi, lakinni asumu wa uftir. Dan aku apa? Berpuasa dan aku berbuka. Wa usolli wa arqud, dan aku sholat malam dan aku juga tidur. Jangan sholat terus. Nah, gitu loh. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi perempuan. Nah, gitu loh. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Ya, yang tidak menyukai ini atau benci, Pak ya, benci kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak termasuk golonganku. Ya, tentu kata benci ini ya memang identik ya buruk atau negatif. Tapi jangan disamakan orang yang benci atau orang yang dengan orang yang belum mengamalkan. Jangan disamakan ya. Ada orang yang belum mengamalkan sunnah langsung kita cap, wah ini enggak sunnah ini gitu kan. Ini enggak benar ini misalnya, atau benci sunnah. Lah kita yang bilang benci ya. Beliau belum mengamalkan sunnah itu belum tentu beliau
benci kepada sunnah, hati-hati gitu loh. Nah, berarti itu berbahaya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini poin yang penting yang bisa kita keluarkan itu adalah bahwa di antara sunnah-sunnah Nabi, dari sekian banyak sunnah Nabi itu apa Pak? Al-i'tidal, ya, atau at-tawassut, sederhana. Itu di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berlebihan. Ya, karena kalau berlebihan, ya bagi yang nggak mampu ini Pak ya, Ibu, berlebihan bagi yang nggak mampu dia akan down, bahkan sampai membenci amalan tersebut. Itu bahaya. Bagaimana kalau bagi yang mampu tidak apa-apa? Silakan. Ya, sesuai dengan keimanan dan ketakwaan kita. Jangan salahkan pula kalau ada orang yang mampu ya beribadah lebih dari kita, kemudian kita salahkan. Tidak boleh. Itu sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaan kita. Jamaah sekalian, hadis penguat berikutnya, wa ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Apa kata Nabi? Halakal mutanatti'una qalaha thalathan. Halakal mutanatti'una, kata Nabi, diulang 3 kali. Halakal mutanatti'una. Halaka itu celakalah. Al mutanatti'una itu di sini di antara maknanya al muta'ammiquna, al mutasyaddiduna fi ghairi maudi'it tasydid, yaitu orang yang terlalu ketat. Nah, orang yang terlalu ketat atau orang yang berlebihan, yang terlalu ketat dalam beramal tetapi bukan pada tempatnya. Ini juga Pak ya, bukan pada tempatnya. Ada penjelasannya gitu. Berarti kalau begitu boleh dong kalau memang kita ketat ya pada tempatnya. Mungkin contoh ketat atau agak keras gitu Pak ya. Pada tempatnya itu apa contohnya Pak? Siapa yang bisa kira-kira ngasih contoh itu? Maksudnya apa itu Pak? Ya, boleh untuk ketat atau agak keras sedikit dalam beribadah, tetapi apa? Harus pada tempatnya. Tapi kalau bukan pada tempatnya, itu halaka, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Celakalah, gitulah, atau tidak baik. Ya, yang bisa saya pahami gitu kan, ya, bahwa makna dari tidak pada tempatnya itu adalah Bapak, ya contohnya mungkin ada amalan yang wajib, ada amalan yang sunnah. Nah, itu sederhananya. Kalau yang pada tempatnya kita agak keras gitu kan, ya itu apa? Amalan-amalan yang wajib. Nah, contohnya ya kepada anak kita misalnya, anak sengaja tidak mau sholat 5 waktu. Kira-kira gimana Pak? Mana yang bagus? Agak longgar-longgar atau agak ketat-ketat dikit? Ya agak ketat-ketat lah gitu, jangan disamain ya. Sholat 5 waktu dengan sholat duha dan sholat tahajud. Nah itu maksudnya gitu. Memang ada ya momen-momen itu ada. Nah untuk mengetahui hal ini tentulah kita harus mendengar sering-sering mendengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sering-sering mendengarkan penjelasan para ulama. Ya, bukan pemahaman kita gitu loh Pak. Karena kita itu belum punya banyak modal untuk memahami hadis Nabi. Dari itu kita dianjurkan untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan para ulama. Kapan kita ketat, kapan kita longgar. Nah, gitu. Karena memang dalam bersyariah itu ada ya hal-hal yang momen-momennya itu ada. Ini yang dimaksud dengan fikih aulawiyat. Jadi dalam memahami syariah itu ada istilahnya fikih aulawiyat Pak, fikih prioritas. Nah untuk materi fikih prioritasnya alhamdulillah saya sudah sampaikan, sudah berjalan lama di Masjid Al-Kautsar. Nah di Masjid Al-Kautsar ya sudah berbulan-bulan juga gitu sampai sekarang masih jalan. Nah itu kita membahas tentang fikih aulawiyat, yaitu fikih prioritas. Penting ya agar kita tidak salah paham atau salah gerak atau salah langkah dalam mengamalkan syariah. Tidak bisa semuanya disamakan saja. Atau juga ya ada poin yang menarik itu dalam bahasan itu, belum tentu ya suatu amalan yang bagi kita itu bagus Pak. Ya, afdol bagi kita
tetapi belum tentu amalan itu afdol bagi orang lain. Itu dia. Menarik memang. Ya, misalnya saya yang cocok bagi saya, yang afdol bagi saya saat ini, misalnya puasa sunat. Ya Pak ya, karena memang keadaan gitu loh, keadaan cocok sekali ya. Saya senang, saya nyaman untuk puasa sunat. Tapi jangan disimpulkan dulu Pak. Ya puasa sunat itu cocok bagi orang lain atau afdol bagi orang lain. Gitu dia. Barangkali ya bagi sebagian hamba Allah puasa sunat ya itu belum terbiasa bagi beliau. Gitu loh. Mungkin dengan berbagai keadaan, kesibukan atau apalah. Nah, kalau memang begitu misalnya ada enggak amalan yang bisa menyamai atau menyeimbang dari puasa sunat? Itu kalau kita kaji dalam hadis, kemudian penjelasan para ulama, di antaranya apa Pak? Sedekah. Puasa sunat itu digandengkan dengan sedekah. Nah, gitu loh. Bagi hamba-hamba yang belum ditakdirkan oleh Allah punya harta banyak, gitu loh Pak. Kira-kira mana nih? Mana yang bagus bagi dia? Mana yang afdol bagi dia? Puasa sunat atau bersedekah? Banyak-banyak puasa sunat gitu. Karena puasa itu nggak perlu pakai duit. Ya? Tetapi bagi hamba-hamba yang belum terlalu rutin atau belum terlalu rajin puasa sunat, dan dia ditakdirkan oleh Allah dan dia diberi oleh Allah rezeki yang banyak, gitu kan? Agak merasa berat puasa sunat, maka yang lebih afdol bagi dia di sana apa? Apa ya Pak? Bersedekah dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh real dalam menjalankan syariah. Jadi jangan dianggap ya, atau jangan langsung disimpulkan amalan yang afdol bagi kita itu ya, itu juga afdol bagi orang lain. Barangkali amalan itu belum afdol bagi beliau dengan keadaan-keadaan yang beliau temui juga. Banyak sekali contoh-contohnya seperti qiyamul lail dan lain-lain Pak, jamaah Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya di sini ya, Nabi seperti mencela atau memberi ancaman bagi orang-orang yang terlalu al-muta'ammiquna al-mutasyaddiduna fi ghairi maudhi'ihi, yang terlalu keras, yang terlalu ketat ya, terutama dalam beribadah tetapi bukan pada tempatnya. Jadi ya kita pahami ya, beribadah itu ada momen-momennya. Kita harus bergairah betul gitu ya. Atau bolehlah sedikit ya agak kendor dikit gitu loh, untuk memberi rasa ya rehat kepada badan ini. Contohnya agak ketat dikit kapan itu Pak? Kalau sudah masuk Ramadan. Nggak apa-apa, memang begitu keadaannya ya. Bahwa Ramadan itu cuacanya memang cuaca untuk beribadah. Semua hamba bergairah beribadah. Sayang kan orang semangat beribadah kok kita kendor-kendor terus gitu. Saya kapan ini? Nah, udah Ramadan ini Pak gitu, harus bergerak gitu loh, harus gencar. Itu dia maknanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini. Apa kata Nabi? Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam itu adalah yusrun. Yusrun itu apa Pak? Mudah. Ya, bukanlah sulit. Ya, beragama itu nyaman. Ya, tidaklah memberatkan. Beragama itu ringan. Ya, jangan sampai kita beragama itu apa Pak? Merasa tertekan gitu loh Pak. Ya, kalau merasa tertekan beragama ini berarti perlu dicek. Ya, karena dalam kaedahnya idza daqal amru ittasa'a. Ya, dalam syariah itu kalau ada suatu urusan sudah mentok itu Pak. Ya, mentok dalam suatu urusan, kaidah fikihnya apa? Ittasa'a, maka syariah akan memberikan apa Pak? Kelonggaran-kelonggaran ya, solusi-solusi. Itu kaidah. Dari itu kita nggak boleh ya, siapapun ya, baik para guru, para ustadz, para kiai semuanya gitu kan,
menyampaikan agama itu seperti apa Pak? Ancaman bagi kaum muslimin. Gini-gini ya, yang mendengarkan itu terasa dihimpit-himpit Pak, itu bahaya, enggak bagus ya. Kata Nabi SAW, ad-din yusrun falai yushaddad dina ya, ad-dinu ad-dinu illa ghalabahu ya. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'im minad duljati ya. Agama itu mudah kata Nabi SAW, dan tidak akan ya, agama itu bisa diperketat ya, kecuali illa ghalabahu, pasti kita akan apa Pak nanti Pak? Akan kalah ya, akan lemah sendiri. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru ya. Di antara makna saddidu ini kata Nabi SAW, komitmenlah kalian ya, istiqomalah kalian, yang mana maksud dari al-iltizam di sini adalah ya, sederhanalah kalian dalam beramal, jangan berlebihan dan jangan terlalu kurang pula ya. Kemudian qaribu, makna qaribu di sini adalah idza lam tastati'ul amala bil akmal fa'malu bima yuqarribu minhu. Ini bagus nih Pak. Makna dari qaribu di sini adalah apabila kita ya, apabila kalian di sini maknanya wa qaribu, kalian belum mampu, lam tastati'ul amala, belum mampu untuk beramal bil akmali. Jika kita belum mampu beramal dengan sempurna, itu maknanya Pak. Jika kita belum mampu beramal dengan sempurna, fa'malu ma yuqarribu minhu, maka beramallah ya, dengan apa Pak? Apa yang mendekati kesempurnaan itu. Jangan dipaksakan. Ya kan Pak ya? Belum mampu qiyamul lail tiap malam, misalnya dalam satu minggu itu belum mampu nih kita tiap malam qiyamul lail misalnya Pak, maka lakukanlah qiyamul lail itu mirip-mirip dengan kesempurnaan. Itu maksudnya fa'malu ma yuqarribu minhu ya, mirip-mirip dengan kesempurnaan ya. Kalaupun belum mirip-mirip, agak jauh di kita, tapi ada mengarah kepada kesempurnaan. Intinya di sini juga berbuatlah ya, beramallah semampu kita. Jangan sampai kita untuk perkara sunnah ini juga ada poin yang menarik Pak. Kita dianjurkan untuk beramallah ya dengan sunnah-sunnah Nabi itu yang idealnya memang sempurna. Tetapi kalau enggak mampu, mendekati kesempurnaan. Kalau enggak mampu, jauh dari kesempurnaan pun enggak apa-apa Pak, tapi mau mengamalkannya. Yang enggak baik itu apa? Kita meninggalkan sepenuhnya sunnah Nabi, itu yang enggak baik ya, meninggalkan. Mungkin mula-mulanya meninggalkan itu ya belum benci, belum sampai benci. Tapi kalau sudah kelamaan nanti Pak, kalau sudah terlalu lama, terlalu jauh meninggalkan sunnah Nabi itu, barangkali gitu kan, ada nanti rasa-rasa apa Pak? Rasa membenci sunnah Nabi SAW. Jadi itu dia langkah-langkahnya ya. Ya seperti apalah ya, puasa sunat ya, kalaupun tidak terlalu sering ya, sekali-kali kita lakukan puasa sunat gitu loh Pak ya. Terus misalnya kita sudah stop nih ya, stop jangan terlalu lama gitu maksudnya Pak. Jangan terlalu lama meninggalkan puasa sunat itu ya, sekali-sekali coba lagi, sekali-sekali coba lagi. Itu maksud dari fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu ya, dan minta tolonglah bil ghadwati war rauhati wa syai'im minad duljati ya. Ya, kita ista'inu ala ta'atillahi bil a'mali fi waqti nasyatikum. Ini bagus juga nih Pak. Jadi kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mampu melakukan ketaatan, tetapi di sini disampaikan ada momen-momennya Pak. Maksudnya apa? Bil a'mali fi waqti nasyatikum, artinya minta tolonglah kepada Allah agar bisa melakukan ketaatan itu ya
Di saat kita sedang kuat-kuatnya, maka apa Pak? Dapat ditingkatkanlah, gitu maksudnya ya. Fi waqti nasyatikum wa faraghi qulubikum bihaitsu tastalidzuna al-ibadata wa la tas'amuna, ya. Di saat kita semangatnya beribadah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Sedang kuat-kuatnya nih, ya, punya kesempatan, punya kekuatan untuk beribadah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan hamba ya Allah, beri hamba gairah ya Allah. Karena hamba sekarang sedang apa? Sedang kuat, sedang mampu, ya. Hati hamba pun juga sedang tertarik dengan Islam, tertarik dengan ya ketaatan kepadamu ya Allah. Beri hamba kekuatan, ya. Karena pada saat ini hamba sedang apa Pak? Sedang senang sekali beribadah ya Allah. Jangan sampai di waktu yang baik hamba tidak senang beribadah. Itu maksudnya, ya. Karena kalau dengan begitu Pak, ya Ibu jamaah sekalian, wa tablughuna maqsudakum, ya. Seperti apa? Itu digambarkan kalau kita sedang punya kesempatan, punya kekuatan dalam beribadah, di saat itu kita harus memanfaatkan, jangan sampai disia-siakan, karena itu insya Allah akan menyampaikan kita kepada maksud yang ideal dalam beribadah. Sangat bagus, ya. Digambarkan di sini, ya, kama annal musafirul hadik yasiru fi hadhil awqat wa yastarihu huwa wa dabbatuhu fi ghairiha. Nah, gambaran beribadah, ya, atau strategi dalam beribadah itu memperhatikan kesempatan dan kekuatan kita. Kalau memang kita sedang diberi oleh Allah kesempatan yang baik, kemudian kekuatan yang baik, maka pergunakanlah, itu maksudnya Pak. Itu digambarkan dalam kitab ini, ya, dalam penjelasannya seperti musafir, kama annal musafirul hadik, seperti musafir yang cerdas. Al-hadik itu yang cerdas. Seorang musafir dia cerdas Pak. Bagaimana dia dalam perjalanannya? Yasiru fi hadhil awqat wa yastarihu huwa wa dabbatuhu fi ghairiha. Musafir yang cerdas itu Pak, dia punya apa ya? Rute-rute. Yasiru fi hadhil awqat, dalam beberapa waktu ke depan dia berjalan. Tetapi di waktu setelah itu dia apa Pak? Yastarihu. Yastarihu itu apa Pak? Beristirahat. Yastarihu huwa wa dabbatuhu. Dia beristirahat, ontanya pun juga beristirahat. Artinya apa? Dalam perjalanan yang jauh itu harus ada itunya Pak, ada strategi-strateginya. Itu maksudnya. Ini penting dalam apa? Sehingga dalam bersyariah pun juga begitu, ya. Langkah itu jauh. Nah, sepertilah kita, seperti apa? Jadilah kita seperti musafir al-hadik, ya, musafir yang cerdas, yang tahu rute-rutenya. Di saat berjalan misalnya, ya, kalau perjalanan dengan onta di padang pasir itu, biasanya orang berjalan itu kapan Pak? Siang atau malam? Ya, tentu malam, ya. Agak sejuk dikit, ya, gitu loh. Nanti kalau sudah siang kita harus istirahat, ya, karena mungkin kita nggak akan kuat untuk melanjutkan perjalanan. Ini bisa kita pahami strategi juga atau langkah-langkah yang baik untuk memahami syariah atau menjalankan syariah atau dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah ilmu. Jadi kita bersyariah itu ternyata nggak brutal Pak. Orang sholat, kita sholat, sholat sunat misalnya gitu kan, atau sholat qiyamul lail gitu kan, sholat, kemudian puasa sunat, tidak melihat keadaan, nah, gitu loh. Itu memang diperbolehkan, ya. Dan ini juga bukan berarti kita milih-milih. Tolong diingat Pak, bukan kita diajarkan milih-milih. Kalau sedang selera kita beribadah, kalau enggak selera enggak. Bukan itu Pak. Dia ada memang bedanya, cuman tipis, ya. Kapan? Nah, di antaranya di saat kita punya kesempatan yang baik, punya kekuatan yang baik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkanlah. Maka itu akan baik sekali bagi kita. Di saat kita sudah enggak punya kesempatan lagi nantinya gitu Pak, ya, atau kekuatan ini sudah mengurang, ya. Terus bagaimana misalnya
kita kesempatan sudah nggak punya, kemudian kekuatan sudah melemah, tetapi keinginan besar, kan jadi repot gitu kan. Saya pengen sekali, ya gimana gitu kan, kesempatan nggak ada gitu loh, atau kekuatan pun sudah melemah. Dari itu manfaatkanlah waktu-waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fayasilul maqsuda bighairi ta'abin. Kalau kita memperhatikan langkah-langkah ini atau strategi-strategi ini, menurut para ulama, fayasilul maqsuda, maka hamba itu akan sampai kepada al-maqsud. Al-maqsud itu apa? Target. Bighairi ta'abin, tanpa kecapean yang terlalu gitu loh Pak. Karena memang tahu strategi-strateginya ya. Seperti apa tadi? Musafir yang cerdas ya. Kalau dia memaksakan berjalan di siang hari pakai onta, sampai enggak? Bisa sampai, tetapi begini gitu nantinya gitu. Ya, hancur gitu, hancur lebur gitu kan. Karena memang enggak tahu strateginya. Ya, intinya di sini jamaah sekalian, kalau kita kaitkan itu dengan ketaatan kepada Allah, beramal kepada Allah, poin yang penting juga untuk kita ketahui bagaimana cara kita untuk tahu strategi ini, Pak. Nah, gitu loh. Berarti bukan paham tentang strategi itu bukan datang tiba-tiba juga. Mau nggak mau ya menuntut ilmu itu tadi, ya. Bagaimana kita tahu ini harus didahulukan, ini enggak, ini urgen, ini kurang urgen. Nah, itulah ya, mendengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjelaskan penjelasan para ulama tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang mau bertanya dipersilakan, ya. Atau yang mau menanggapi dipersilakan. Jika saya bisa menjawab saat ini, saya jawab. Jika belum, insya Allah kita tunggu di pertemuan berikutnya. Silakan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Pak. Iya. Jadi kalau orang tidak tahu hadis itu, karena tidak tahu dan tidak mau itu tidak paham. Kalau tidak paham jadi salah paham. Kalau tidak salah paham jadi paham salah. Paham salah ya. Ini banyak kecil di paham salah. Kalau tidak tahu jadi paham salah. Tidak tahu, tidak paham, salah paham jadi paham salah. Iya Pak. Itu aja sih. Itu aja. Iya. Iya. Nah, ini kan masalah ini mau pemilu Ustaz. Ya. Masalah milih pemimpin ini kan katanya masalah akidah. Hal penting. Caranya kita memilih benar Ustaz? Ya, Masya Allah. Baik, ada dua ya, yang menarik itu. Tapi salah paham dan salah itu dalam bidang apanya itu Pak? Maksudnya kalau boleh saya. Orang banyak membidah-bidahkan karena dia nggak tahu. Ya. Ada hadisnya. Ya betul. Iya. Ya penting sekali. Mungkin selama ini nih ya saya ketika pertama kali ya mendengarkan hadis Nabi tentang pentingnya menyampaikan hadis Nabi itu, ya semulanya agak kaget juga Pak gitu ya. Kok bisa gitu ya, orang yang nggak paham hadis dia hanya menyampaikan saja, itu diperbolehkan gitu loh Pak. Bahkan dianjurkan, biarkan ya, dia nggak paham satu hadis, tapi hadis itu memang betul gitu loh. Maksud betul itu bukan hadis palsu, ada dalam kitab ya, misalnya innamal a'malu binniyat ya, faman kanat hijratuhu ila Allah wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat hamba, dan hamba itu akan mendapatkan kebaikan pahala dari Allah sesuai dengan apa yang ia niatkan ya. Hadis ini betul diakui oleh para ulama, bukan hadis palsu. Yang menyampaikan ini Pak, dia belum terlalu paham maksudnya bagaimana, kemudian sejarah hadis ini bagaimana, kemudian hukum yang keluar dari hadis itu bagaimana. Dia hanya tahu innamal a'malu binniyat. Amal itu pekerjaan itu disesuaikan dengan niat, dan setiap kita ini akan mendapatkan pahala kebaikan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Hanya itu ya. Maksudnya kalau boleh kita sampaikan, yang menyampaikan ini Pak, keilmuannya dangkal, tetapi dia semangat untuk menyampaikan hadis. Itu masalahnya ya. Itu bagus kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Pak? Farubba muballagin au amin samiin.
ya sering ditemui atau tidak mustahil orang yang pendengar hadis itu, yang mendengarkan hadis yang ia sampaikan itu, orang yang mendengarkan ya itu lebih paham daripada yang menyampaikan. Jadi ternyata makna hadis di sini adalah hadis itu menceritakan atau menjelaskan tentang pentingnya ya tabligh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan hadis Nabi. Manfaatnya apa? Agar hadis Nabi itu didengar oleh banyak kaum muslimin, Pak. Mendengar saja. Gitu loh. Dan mendengar itu apa? Kalau kita merujuk kepada hadis Nabi, insya Allah dengan mendengarkan hadis Nabi, mendengarkan nasihat-nasihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Nadrotan. Ini janji dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nadrotan itu apa, Pak? Ibu, kesehatan yang sempurna, lahir dan batin, atau keceriaan yang sempurna, lahir dan batin. Nah, berarti ini menjadi tambahan nih. Ya selama ini mungkin kita hanya mendengar mengetahui bahwa kita dianjurkan baca Al-Quran, kita dianjurkan mendengarkan Al-Quran, itu sudah diketahui oleh seluruh kaum muslim. Tapi untuk hadis ini rasanya ya mungkin perlu juga untuk disampaikan. Penting untuk mendengarkan hadis. Secara sederhana Pak, kenapa hadis itu penting? Hadis itu adalah apa Pak? Penjelas dari Al-Quran. Kita nggak mungkin paham akan detail Al-Quran kalau kita tidak mendengarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cara yang terbaik memahami Al-Quran itu baca hadis Nabi Pak. Jadi jangan kemana-mana. Ya, orang yang sibuk dengan hadis Nabi, ya sering baca hadis Nabi, senang mendengarkan hadis Nabi, itu artinya apa? Dia itu memperdalam pengetahuannya tentang Al-Quran. Sebenarnya begitu. Sekalipun Al-Quran ya dalam pertemuan itu misalnya tidak dibacakan ayat-ayatnya, tetapi sebenarnya kita itu mengkaji Al-Quran, yaitu dengan mengkaji atau mendengarkan makna-makna atau penjelasan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk memilih pemimpin, saya rasa gitu kan kita sudah paham ya, jangan sampai keliru memilih pemimpin ya, karena pemimpin dalam Islam itu hal yang penting ya. Jika pemimpin itu taat kepada Allah, insya Allah dia akan sayang kepada kita, dia akan perhatian kepada kita. Jika kalau pemimpin itu tidak taat atau tidak kenal dengan Sang Khalik, tidak kenal dengan Allah, tidak taat dengan Allah, ya secara sederhana kita bisa pahami, jangan terlalu berharap bahwa dia akan sayang dan perhatian kepada kita. Itu inti dari penjelasan. Ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tusallit alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Di antara doa ya Allah, wala tusallit alaina, jangan engkau jadikan seorang pemimpin yang mengurus urusan kami ini ya Allah, man la yakhafuka wala yarhamuna, ya orang yang tidak takut kepadamu ya Allah. Nah, kenapa? Kalau pemimpin itu tidak takut kepadamu, ya pasti mereka tidak akan sayang kepada kami ya Allah. Jadi kita minta kepada Allah pemimpin yang takut kepada Allah. Bagaimana yang takut kepada Allah itu ya? Pasti kenal dengan Allah, kenal dengan Sang Khalik pencipta ya, Allah sebagai Tuhan kita, pencipta kita. Dia kenal dengan Allah ya. Kalau dia sudah kenal, pastilah ingin untuk taat kepada Allah. Ya, pemimpin yang taat kepada Allah, taat kepada Sang Khalik, insya Allah Pak, dia akan perhatian dengan kita, dia akan sayang dengan kita. Itulah kriteria pemimpin dalam Islam. Ya, jangan ragu-ragu lagi. Ya, untuk milih siapa-siapanya, ya nilailah sendiri. Gitu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Pak, Masya Allah Pak. Islam itu kan agama yang logis. Ya. Islam itu kan sistem. Jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi. Iya. Nah dalam perjalanan dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kan ada sunnah-sunnah yang harus jalannya. Iya. Nah otomatis kita kan harus jalan di kita benar. Iya. Karena hal yang kecil aja misalnya kita bukan kecil, risikonya kan ancamannya siksa kubur. Iya. Ya pernah saya sejarah Nabi sampaikan tidak orang yang kecil tidak Perhatikan. Nah risikonya kan ancamannya siksa. Saya kubur ya. Mau kan kita harus menjalankan sunnah Nabi. Iya Pak. Masya Allah. Bagus. Makanya kan harus tidak boleh dianggap enteng. Karena kita sholat ke masjid nih.
tidak bisa dibiarkan juga. Nah, gitu. Baik. Zaman Rasulullah, para sahabat menyiapkan rotan tiap rumah. Kalau nanya Rasul dipukul, nggak bisa dipukul. Nah kita kan dibiarin aja, kan salahnya nanti ada balasan juga dengan kita. Baik. Kita bisa meninggalkan terus sebenarnya. Ya. Bagus, kita mendengarkan ya pernyataan dari beliau tadi harus. Nah, jadi Pak, kalau dalam hukum itu Pak, kata per kata itu ada maknanya Pak. Ya, kalau harus secara umum, apa yang bisa kita pahami Pak? Ya harus ya. Tapi kalau dalam ilmu hukum ya harus itu ada maknanya. Anda ya kita maksudkan harus itu apa gitu loh Pak ya. Ya, nggak bisa disamakan. Harus itu apa maknanya Pak? Boleh jadi wajib ya Pak ya, atau boleh jadi apa? Tidak bisa ditinggalkan gitu loh Pak. Harus dilakukan, makna harus itu gitu. Nah, secara umum ya kita pahami ya pemahaman tentang pengamalan sunnah ini ternyata dalam dunia para ulama Pak itu tidak sama. Artinya apa? Kenapa kok bisa tidak sama? Karena ya para ulama dalam menjalankan syariah itu Pak, mereka itu punya backgroundnya. Maksud background itu apa? Background dalam memahami sumber-sumber hukum Islam. Ada sebagian ulama yang punya backgroundnya itu background ahlul hadis namanya Pak. Ahlul hadis itu apa? Fokus kepada hadis-hadis Nabi SAW. Ada juga background para ulama, dia memahami sumber-sumber hukum Islam itu dari mana? Dari fikih, gitu loh. Nah, dan ternyata definisi sunnah menurut ahlul hadis dengan definisi sunnah menurut ahlul fikih itu tidak sama Pak. Nah, disinilah timbulnya apa? Kelonggaran-kelonggaran atau istilahnya penafsiran-penafsiran dalam mengamalkan sunnah, gitu loh. Kalau kita hanya memahami ya makna sunnah itu dari dari pandangan ahlul hadis Pak, itu kita akan menyimpulkan agak ketat. Gitu. Bahkan ada sebagian ahlul hadis itu Pak, kelompok dari sebagian ulama yang punya background ahlul hadis ini meninggalkan sunnah itu adalah apa Pak? Tercela. Iya, berdosa. Ya, sunnah itu nggak boleh ditinggalkan. Iya. Iya, jadi gini dulu ya. Ya, yang meninggalkan ya maknanya tercela ya, berdosa gitu, atau bisa dikaitkan meninggalkan sunnah itu sama dengan mengamalkan bid'ah. Nah, gitu loh. Ini pemahaman sunnah dari sisi apa Pak? Dari sisi ahlul hadis. Nah, kemudian pengamalan sunnah dari sisi ahlul fikih bagaimana? Tidak begitu ya. Para ulama fikih memahami sunnah itu apa? Sunnah itu apa Pak? Jika dilakukan mendapat apa? Dapat pahala. Jika tidak dilakukan apa? Definisinya as-sunnatu ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Itu diantara definisi. Dan ini definisi ini diakui dalam ulama Islam Pak. Ya, sunnah itu apa? Jika sesuatu yang jika dilakukan kita dapat pahala. Kalau ditinggalkan, apa artinya Pak? Wala yu'aqabu. Kalau ditinggalkan maka kita tidak berdosa. Tetapi makna ditinggalkan di sini kan perlu dijelas lagi ya. Apakah ia benci atau hanya belum melakukan, itu dia. Ya, tidak pula tidak bisa kita samakan juga Pak. Ya, yang berdosa itu meninggalkan sunnah itu apa Pak? Kalau dia benci. Tapi kalau belum melakukan tentu nggak bisa kita katakan berdosa. Dan pemahaman ini perlu Pak. Ada manfaatnya juga gitu loh dalam bersyariah. Ya, maksud saya itu kita perlu melihat ya pemahaman para ulama yang memiliki background yang berbeda-beda. Contoh Pak, kalau kita hanya fokus kepada pemahaman para ulama dari ahlul hadis, nah, berarti apa? Meninggalkan sunnah itu berdosa, ya Pak ya, atau tidak baik atau tercela, misalnya begitu. Ini pemahaman ahlul hadis. Kita nggak mau nerima pemahaman dari ahlul fikih. Mana? Pokoknya yang meninggalkan sunnah itu tercela, meninggalkan sunnah itu berdosa. Contohnya nih Pak.
Kalau ini kita terapkan kepada seluruh kaum muslimin, ya, kita ambil contoh apa? Amalan sunnah. Contohnya puasa sunat. Apa ya? Puasa sunat berarti kalau dari menurut ahlul hadis ini Pak, kalau dilakukan itu bagus sekali. Kalau tidak dilakukan puasa sunnah itu apa Pak? Tercela, berdosa. Nah, cobalah. Nah, kira-kira cocok nggak ini Pak untuk diterapkan kepada seluruh kaum muslimin Pak? Betapa banyak kaum muslimin yang tercela dalam hidupnya, ya, yang mendapat dosa dalam hidupnya kalau ini diterapkan semuanya. Kita setuju nggak Pak? Ya, jangan-jangan yang menyampaikan ini gitu kan, dia nggak suka nggak biasa puasa sunat gitu loh, bahaya kan? Dia mengikuti pendapat ahlul hadis ketat, tapi dia sendiri belum melakukan sunnah, ya, jarang puasa sunat misalnya, atau jarang qiyamul lail, tetapi dia suka dengan pendapat yang ketat-ketat ini. Nah, itu juga nggak cocok. Berarti apa? Iya, bisa kita itu, ya Pak ya, bisa sesuaikan. Ya, maksud saya itu ya, kita juga nggak boleh menolak apa yang ada. Itu karena background Pak, backgroundnya, dan background ini sudah diakui dalam sejarah Islam, nggak bisa dipungkiri. Ya, dari mana background ini timbul? Dari sejarah. Nah, contoh sejarah apa? Kalau ahlul hadis itu markas mereka, background mereka itu di negeri Hijaz, Mekah dan Madinah. Jadi orang yang menuntut ilmu ya di Mekah dan Madinah pada awal-awal Islam dahulu gitu Pak ya, itu pasti gaya pemikirannya gaya ahlul hadis. Karena ada di Mekah dan di Madinah itu hadis Nabi saja gitu kan. Tetapi kalau orang yang belajar Islamnya misalnya di Baghdad, di Irak, jarak ya Mekah Madinah dengan Irak kan jauh. Artinya apa Pak? Untuk hadis di sekitar Irak itu belum istilahnya belum tidak seperti ya apa yang ada di Mekah di Madinah, ya, pengamalan hadis atau pemahaman hadis, ya, ada ro'yunnya, ada ide-idenya, ada analisa-analisa terhadap sebuah teks syariah tersebut, dan ini diterima. Kenapa? Ya, karena memang jaraknya begitu Pak. Nah gitu loh. Jadi nggak bisa loh kok pakai background pula gitu, sumber hukum misalnya. Memang begitu keadaannya gitu. Bagaimana lagi dengan orang yang belajar Islam yang jauh dari Mekah Madinah, seperti di Andalus sana gitu kan. Dan buktinya gitu kan banyak ya para ulama yang terkenal dalam sejarah Islam berasal dari Andalus, bukan dari Mekah Madinah. Nah, itu kan hal yang real sekali ya, Ibnu Rus dan subhanallah Ibnu Hazm dan lain-lain. Jadi sesuaikanlah gitu maksudnya Pak. Kalau memang kita mampu untuk ketat-ketat dalam bersyariah, berarti secara tidak langsung kita mendukung ya pendapat atau pemahaman ahlul hadis namanya. Ya, silakan saja dengan berbagai resiko gitu loh Pak. Tapi kalau kita setuju dengan pemahaman ahlul fikih juga nggak apa-apa, karena itu juga diakui, bahkan ahlul hadis pun juga mengakui tentang apa yang dipahami oleh ahlul fikih ini Pak. Begitu Pak ya. Jadi nggak bisa disamakan ya. Ini belum mengamalkan sunnah, kamu benci kepada sunnah. Tidak, nggak boleh begitu Pak. Belum tentu orang yang tidak mengamalkan sunnah itu benci kepada sunnah Nabi. Belum tentu orang yang belum mengamalkan sunnah Nabi itu dia benci kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia. Atau juga belum tentu amalan sunnah yang kita lakukan itu afdol juga untuk orang lain. Nah, gitu loh. Karena memang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan kita masing-masing. Cukup di sini dulu. Semoga bermanfaat. Satu lagi Pak ya, silakan Pak. Kalau mendengarkan Al-Quran itu wajib. Jadi yang baca kita mendengar wajib, yang mendengar wajib. Iya. Yang membacanya sunnah. Nah, bagaimana dengan hadis? Kalau ada hadis lagi dibacakan, apakah boleh kita tinggalkan begitu? Iya, ya kalau itu kan bisa kita kaitkan dengan itu saja Pak. Ya apa istilahnya, mendengarkan hadis Nabi atau istilahnya nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya secara umum ya bisa kita kaitkan ya dengan adab dan akhlak kita. Ya kalau memang kita punya waktu luang ya dengarkanlah gitu loh Pak ya. Ya tetapi kalau kita punya kewajiban yang lain di luar ya rasanya juga bolehlah gitu loh Pak. Kita tidak terlalu ketat-ketat dalam hal ini. Intinya adalah masalah akhlak dan adab, kemudian masalah kebutuhan kita terhadap kehausan kita terhadap ilmu agama itu bisa ya kita untuk ketat-ketat dikit gitu. Intinya adalah kalau untuk mendengarkan hadis ini atau mengkaji hadis juga tidak bisa
ya dikatakan apa harus dengarkan gitu, duduk semuanya, jangan sampai tidak mendengarkan begitu. Agak longgar lah Pak gitu loh Pak, selagi niatnya masih baik, niatnya tidak benci kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan. Ya, maaf Ustaz, cuma mau minta penjelasannya. Kalau seandainya seperti ini, kan ada beberapa sunnah itu yang ditafsirkan oleh beberapa mazhab itu bisa berubah-ubah hukumnya. Misalnya seperti ini saja, simpelnya saja, berjamaah di masjid. Ya. 4 mazhab itu kan beda semua jadinya, penafsirannya. Bagi Syafi'i sama Maliki bilang fardu kifayah. Ya. Bagi Hanafi itu wajib. Bagi Hambali itu wajib bagi laki-laki. Ya, betul. Nah, ya jadi kalau kita kan sekarang di Indonesia ini kan Syafi'i. Ya, betul Syafi'i. Fardu kifayah. Tapi banyak orang-orang yang menafsirkan bahwa salat berjamaah di masjid Wajib. Ya wajib. Ya. Kalau nggak wajib itu dibakar rumahnya. Nah, gitu kan? Dibakar rumahnya. Ya, jadi jadi kita tuh gimana ya? Sebenarnya apa kita harus ikutin mazhab kita Syafi'i? Iya. Atau kita pindah-pindah sesuai dengan apa yang kita tafsirkan gitu. Nggak, silakan saja. Kalau untuk mengikuti pendapat yang ada itu Pak, dipersilakan. Mau apa istilahnya, mau pilih yang mana, tetapi jangan terkesan gitu loh Pak. Nggak boleh kalau dalam ilmu usul fikih itu adalah talfiq. Talfiq itu memilih sesuai dengan selera kita tapi milih ini Pak yang mudah-mudah Pak. Saya beramal itu yang mudah-mudah saja. Kalau ada pendapat tidak mewajibkan sholat fardu di masjid misalnya, saya akan ikut itu gitu kan. Kalau ada yang lain juga yang lebih murah, saya ikut itu nggak boleh memilih yang mudah-mudah. Tapi kalau untuk memilih disesuaikan dengan seperti mazhab Syafi'i gitu kan. Iya betul kita temui ya, sholat berjamaah ya, berjamaah istilahnya sholat fardu berjamaah itu hukumnya apa? Sunnatun muakkadatun, atau bahasa lainnya apa Pak? Fardu kifayah, bukan fardu ain. Di antara penjelasan fardu kifayah itu Pak, suatu negeri ya kalau tidak ada sholat jamaah didirikan, maka berdosa semuanya, satu negeri itu. Itu dia. Tapi kalau ada sebagian kelompok ya yang sudah melakukan sholat berjamaah di suatu negeri tersebut, maka penduduk yang lain itu gugur ya kewajibannya. Menurut saya untuk pengamalan sunnah ini ya kita silakan pilih mana yang sesuai dengan kemampuan kita Pak. Kalau kita menemui ada orang, itu tadi realita tadi Pak ya, ada orang di Indonesia misalnya, di negeri kita ini menganggap sholat 5 waktu itu wajib di masjid. Dia tidak menerima pendapat-pendapat lainnya. Berarti boleh jadi beliau ini terlalu ketat ya, atau juga belum tahu tentang pendapat-pendapat yang lain ya. Intinya adalah ya harus mengaji dahulu gitu kan. Ngaji lagi apa pendapat para ulama dalam hal ini. Ternyata tidaklah satu, banyak pendapat-pendapat ulama tentang wajibnya sholat 5 waktu atau tentang keharusan sholat 5 waktu di masjid. Itu intinya Pak ya. Lebih banyak mengaji, lebih banyak memahami penjelasan para ulama, insya Allah kita akan lebih longgar dalam bersyariah. Itu intinya. Jangan suka memaksakan. Ada poin yang penting lagi untuk ketat dalam beramal itu, Pak ya. Silakan ketat untuk kita pribadi, itu bagus. Tapi jangan ya sekali-kali untuk kita menerapkan keketatan itu kepada orang semua, karena berbeda-beda Pak. Itu bagus, silakan. Saya setuju dengan pendapat begini atau penjelasan begini ya. Saya misalnya mewajibkan diri saya untuk sholat 5 waktu di masjid untuk saya, tapi kalau untuk orang lain nggak berani mewajibkan. Itu dia, itu bagus ya. Sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.